Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Firgiati akan memandu pemirsa dalam 1 jam ke depan di program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah sosialisasi pembentukan badan ad hoc untuk pemilu serentak tahun 2024 dan perkenalan aplikasi sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc atau SIAKBA. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Tabalong, yaitu Bapak Muhammad Hussein. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Ergi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak untuk yang ketiga kalinya Pak ya. Siap Mbak Ergi, sama-sama. Dari 5 bulan yang lalu ya Pak ya, kita berjumpa ya Pak ya, membahas tentang pemilu 2024 serentak. Iya. Nah dari 5 bulan yang lalu berarti sudah banyak sekali progresnya ya Pak ya. Iya betul. Nah, bagaimana nih Pak persiapan pemilu 2024 berkenaan dengan pembentukan Badan Ad Hoc 2024? Bisa dijelaskan Pak, Badan Ad Hoc itu apa sih Pak? Gitu. Iya. Terima kasih Mbak Ergi atas kesempatan ini. Dalam kesempatan ini tentunya kita sangat penting untuk memberikan informasi kepada teman-teman pemilih maupun warga masyarakat Tabalong. Nah, persiapan pemilu 2024 ini Mbak Ergi, banyak sekali persiapan-persiapan yang ingin kita sampaikan. Di antaranya adalah kembali kita sampaikan yaitu tentang 3 elemen penting itu dari pemilu itu sendiri. Yang pertama elemen penting itu adalah penyelenggara. Yang kedua ada peserta. Yang ketiga adalah pemilih. Nah jadi yang ingin kita bicarakan hari ini yaitu tentang badan ad hoc. Yaitu tentang penyelenggara. Nah seperti kita ketahui kan KPU itu hierarki Mbak Ergi. Hierarki itu artinya kami pimpinan kita kan KPU RI, KPU Republik Indonesia, kemudian KPU Provinsi, kemudian kita KPU Kabupaten Kota. Nah tentunya ada lagi di tingkat kecamatan BRG, yaitu disebut dengan panitia pemilihan kecamatan, kemudian ada di tingkat desa, panitia pemungutan suara, kemudian ada di tingkat TPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, kemudian itu. Nah panitia-panitia yang bersifat ad hoc atau sementara itu selama pelaksanaan tahapan pemilu itu disebut dengan badan ad hoc. Nah seperti itu Mbak Ergi. Nah, dalam penyelenggaraan pemilu sendiri ya, tentu banyak sekali panitia dan petugas yang terlibat Bapak ya. Bisa disebutkan nih Pak, petugasnya siapa-siapa saja yang terlibat dalam nanti pemungutan suara nanti nih Pak? Iya, begini Mbak Ergi. Pembentukan badan ad hoc kita itu sudah diturunkan dari KPU RI tentang PKPU 8 tahun 2022. Nah itu tentang pembentukan badan ad hoc. Nah jadi badan ad hoc kita itu yang pertama itu adalah panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Nah seperti itu PPK. Nah itu dilengkapi dengan sekretariat. Nah ada juga sekretariatnya. Nah PPK itu adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota yang bertugas untuk menyelenggarakan tahapan pemilu maupun pemilihan di tingkat kecamatan BRG. Nah, dibantu oleh sekretariat. Nah, itu berasal dari ASN atau pegawai negeri yang berasal dari kecamatan tersebut. Nah, itu minimal golongan 2B itu BRG. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya juga panitia pemungutan suara. Nah, itu adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota yang bertugas untuk melaksanakan tahapan pemilu maupun pemilihan di tingkat desa atau kelurahan. Nah, itu berjumlah. Nah, tadi kalau PPK itu BRG berjumlah 5 orang. 5 orang. 5 orang. Yang ditugaskan ya Pak, Ya, 5 orang. kalau PPK itu kan jumlahnya 5 orang, ditambah 3 orang sekretariat. Nah, kemudian ada PPS tadi di tingkat desa atau kelurahan itu juga dibantu sekretariat sebanyak 3 orang dan juga jumlah PPS itu 3 orang. Nah, ya seperti itu. Kalau komposisinya itu 5 orang itu 1 orang bertugas sebagai ketua merangkap anggota untuk PPK 5 orang, 1 orang bertugas sebagai ketua merangkap anggota, kemudian untuk PPS 3 orang, 1 orang bertugas sebagai ketua merangkap anggota. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang dinamakan petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, itu adalah badan ad hoc yang bertugas untuk memutakhirkan data pemilih atau pantarlih lebih dikenal seperti itu. Nah kemudian itu bertugasnya 1 TPS itu 1 orang. Nah kemudian
ada juga yang namanya yang bertugas di TPS, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara, itu disebut KPPS, itu bertugas di hari pemungutan suara. Pada hari hanya ya Pak Pada ya? hari H. BPS. Nah, seperti itu Mbak Irgi. Jadi tadi ada berarti 5 bagian ya Pak ya, dari PPK, PPS, PPS, Pantarli, eh, Pantarli, kemudian KPPS. Oh, 4 berarti Pak ya. 4. Jadi 4 bagian Iya. yang komposisi dan juga tugas-tugasnya sudah disampaikan oleh Oke. Bapak. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita mengenai syarat untuk mendaftar sebagai panitia pemilu. Tapi jangan kemana-mana, nanti dulu Pak. Siap. Tetap di program Dialog setelah ini. Kembali lagi pemirsa di program Dialog dan kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Bapak Muhammad Hussein nih Bapak nih. Sesuai yang tadi kita sampaikan di segmen 2, kita akan membicarakan tentang pendaftaran ya Pak ya. Nah serangkaian pendaftaran PPK bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana syarat-syaratnya serta dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh calon PPK maupun PPS nih Pak. Oke, baik Mbak Irgi. KPU Kabupaten Tabalong secara resmi sudah mengumumkan untuk rekrutmen panitia pemilihan kecamatan, yaitu dimulai pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 November tahun 2022 ini. Nah, jadi seluruh warga Tabalong silakan untuk mendaftarkan. Nah, dari tanggal 16 Pak? 16? Mulai tanggal 20. Oh, 20 sampai 26. 29. 29. Dari okay. tanggal 20 sampai 29 November tahun 2022. Nah, itu tahap pendaftaran. Nah, jadi kepada warga masyarakat yang sudah siap untuk bergabung menjadi penyelenggara pemilu 2024, yaitu menjadi panitia pemilihan kecamatan, silahkan untuk mempersiapkan diri atau mendaftarkan. Adapun persyaratannya itu yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian berusia minimal 17 tahun. Nah, jadi 2 elemen itu dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, seperti itu. Kemudian berdomisili di wilayah kerja. Nah, itu juga dibuktikan dengan KTP elektronik. Nah, dan juga yang tidak kalah penting yaitu yang pertama bagi calon panitia pemilihan kecamatan itu Mbak Irgi tidak terkontaminasi atau tidak menjadi pengurus partai politik. Harus free ya Pak ya? Harus free. Nah, seperti itu. Jadi beberapa persyaratan itu kan, kemudian sihat jasmani dan rohani kan. Nah, seperti itu. Adapun dokumen-dokumen persyaratan yang harus disiapkan, yaitu yang pertama adalah KTP elektronik. Nah, yang kedua adalah ijazah terakhir minimal SLTA BRG. Nah, sederajat. Kemudian pas foto 4x6. Nah, kemudian surat keterangan sehat. Nah, dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Nah, itu diantaranya adalah dinyatakan sehat. Itu pemeriksaan itu tentang sehat dari ada tensi darahnya, kemudian sehat dari kolesterolnya, nah dan juga sehat dari gula darahnya. Dari penyakit bawaan juga mungkin ya Pak ya? Seperti itu kan. Jadi itu yang sangat kita tekankan agar penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan aman dan lancar itu Mbak Irgi. Nah, kemudian ada beberapa dokumen yang sudah tersedia di aplikasi kita, yaitu yang pertama adalah surat pendaftaran. Nah, ada surat pendaftaran, kemudian ada surat pernyataan. Nah, kemudian ada isian daftar riwayat hidup. Nah, seperti itu. Jadi ada formnya di sana ya, di aplikasi itu ya Pak ya? Jadi seperti itulah Mbak Irgi, persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh calon PPK maupun PPK. PPS. Maupun PPS. Nah, seperti itu Mbak Irgi. Nah, untuk prosesnya sendiri nih Bapak, dari waktu pendaftaran sampai dengan pelantikan, nah itu kira-kira panjang kah Pak tahapannya? Iya. Dari ini kan kita ada beberapa tahapan ya, dari pembentukan yang namanya
kita kan seleksi terbuka itu Mbak Ergi. Artinya kita buka pengumuman dan sosialisasi selebar-lebarnya sampai ke elemen tingkatan masyarakat kita. Nah, agar informasi pembentukan badan ad hoc PPK maupun PPS ini bisa diketahui oleh masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah tahapan pengumuman. Artinya kita memberikan pemberitahuan, pengumuman, sosialisasi, baik itu lewat sosial media maupun lewat kita berdialog seperti ini kan, lewat elektronik, televisi maupun radio, dan juga koran online. Nah, juga seperti itu kita masang spanduk dan baliho di beberapa titik sekabupaten Tabalong kan seperti itu. Nah, agar pengumuman itu bisa diketahui. Nah, itu yang pertama pengumuman. Yang kedua itu adalah tahapannya adalah pendaftaran. Nah, kita kan membuka pendaftaran ini. Tahapan pendaftaran ini sangat penting nih Mbak Irgi. Jadi karena memang waktunya terbatas. Nah, dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 November tahun 2022. Nah, itu adalah tahapan pendaftaran. Nah, setelah tahapan pendaftaran itu nanti kita akan melaksanakan seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi tentang kelengkapan dokumen tadi. Nah, itu yang akan kita periksa, memenuhi syarat atau tidak absah kan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita hasil seleksi administrasi, maka kita akan umumkan. Artinya pengumuman seleksi administrasi. Dari sekian banyak kawan-kawan kita yang mendaftar, itu nantinya akan diumumkan yang lulus administrasinya itu seperti apa, berapa orang kan. Nah, setelah pengumuman administrasi, maka bagi yang lulus atau ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan tes tertulis. Nah, tes tertulis itu akan mengikuti tes tertulis tadi. Nah, jadi tes tertulis kita itu berbasis teknologi atau berbasis komputer yang lebih dikenal dengan CAT. Nah, seperti itu kita. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri Mbak Ergi ya, memang di zaman sekarang serba teknologi kan. Jadi KPU pun mengikuti kebutuhan zaman agar bisa mempermudah lah informasi. Nah, jadi kita teknologi informasi itu sangat penting kan. Nah, seperti itu. Di antaranya kita mengawali kan si calon PPK itu kalau dia bisa ikut di CAT kan berarti dia sudah menguasai teknologi kan, seperti itu. Nah, setelah CAT, CAT itu maka kita akan melihat hasil nilainya kan, maka kita akan mengumumkan peserta yang mengikuti tes tertulis lewat CAT tadi, yaitu sebanyak 3 kali kebutuhan. Nah, maksimal 3 kali kebutuhan. Nah, misalkan kebutuhan kita kan 5 orang kan untuk PPK, maka kita setelah seleksi tertulis CAT tadi, maka kita akan mengumumkan 15 orang. Nah, itu kalau pendaftarnya lebih dari 15 kan yang mengikutinya. Nah, maka kita akan mengambil 15. Kalau yang mengikuti tes tertulis itu kurang dari 15 ya seperti itulah yang masih kita tetapkan kan. Untuk bisa mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahapan wawancara. Nah, tahapan wawancara. Nah, sebelum berbicara tentang tahapan wawancara Mbak Ergi, seluruh peserta calon PPK maupun PPS yang kita umumkan seleksi administrasi tadi, dia itu kan kita publish nama-nama mereka kan. Jadi masyarakat itu berkesempatan untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada kita KPU tentang track record, integritas dari orang tersebut. Nah, sehingga di kegiatan wawancara tadilah kita akan melakukan menggali lah bahasanya itu pengalaman, kemudian bagaimana integritasnya, bagaimana kita mengkonfirmasi atau klarifikasi terhadap masukan-masukan masyarakat kepada si calon tadi kan lewat tes wawancara. Nah, jadi setelah wawancara itu maka kita akan menetapkan 10 orang. Nah, 10 orang yaitu berdasarkan peringkat Mbak Ergi. Nah, kalau yang menetapkan 15 tadi kan dari hasil seleksi tertulis tadi itu ya berdasarkan abjad aja itu. Yang penting 15 orang kan. Tetapi kalau setelah hasil seleksi wawancara maka kita akan menetapkan 10 berdasarkan peringkat nilai. Nah, seperti itu. Nah, kenapa demikian Mbak Ergi? Karena dari peringkat 1 sampai 10 yang 1 sampai 5 itu akan kita lantik.
Nah, akan kita tetapkan yaitu pada tanggal 16, kemudian kita lantik pada kita akan tetapkan pada tanggal 16 Desember 2022 dan akan kita lantik di tanggal 4 Januari tahun 2023. Nah, seperti itu. Nah, jadi Mbak Irgi dari 10 tadi Mbak Irgi, 5 orang ranking peringkat 1 sampai 5 itu dilantik dan akan melaksanakan tugas sebagai panitia pemilihan kecamatan di kecamatan masing-masing. Kemudian peringkat ke-6 sampai 10 itu menjadi pengganti antar waktu. Nah, pengganti antar waktu, siapa tahu dalam perjalanan tugas itu ada yang dari yang dilantik itu yang berhalangan tetap. Baik itu meninggal, kemudian mengundurkan diri atau diberhentikan kan, maka akan peringkat 6 dan seterusnya itu yang akan menjadi PAW Mbak Irgi. Nah, ini lupa saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa di Kabupaten Tabalong itu ada 12 kecamatan Mbak Irgi. Nah, jadi masing-masing kecamatan itu kan 5. Jadi kita akan merekrut se Kabupaten Tabalong PPK atau panitia pemilihan kecamatan itu 12 kali 5, 60 orang. 60 orang yang dibutuhkan. Iya, sampai saat ini Bapak dari tanggal 20 ketika dibuka pendaftaran sampai dengan sekarang sudah ada berapa yang sudah mendaftar nih Pak? Iya, alhamdulillah Mbak Irgi, kita dari hari pertama tanggal 20 itu kita sudah terdapat itu 65 pendaftar. Nah, kemudian di hari kedua itu ada 60 pendaftar 50 berapa lah, yang jelas dari 2 hari ini, dari hari pertama hari kedua itu 121 pendaftar sudah ya. Nah, seperti itu. Waktunya masih cukup panjang Pak ya, masih ada waktu panjang. 7 hari lagi ya Pak ya? Masih ada 7 hari masih lagi ada 7 hari sampai dengan lagi. tanggal 29 gitu. Berarti masih banyak kesempatan juga untuk pemirsa yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai PPS dan juga PPK. Nah, Bapak berbicara tentang aplikasi nih Bapak, satu hal yang baru di pemilu 2024 ada yang namanya Siakba. Nah, Bapak, aplikasi Siakba. Bagaimana nih Pak cara menggunakan aplikasi Siakba ini? Oke. Baik, Mergi. Dalam kesempatan ini tentunya sangat penting kita sampaikan kepada masyarakat khususnya yang ingin mencalonkan diri sebagai calon PPK, Mergi, bahwa di tahun 2024 untuk pemilu ini kan pendaftaran PPK itu atau PPS itu lewat aplikasi Siakba. Nah, artinya secara online gitu. Nah, kalau dulu kan kita membuka outlet atau hubdesk di KPU Tabalong itu untuk mendaftarkan secara manual. Tetapi untuk pemilu 2024 ini pendaftarannya itu secara online lewat aplikasi Siakba. Nah, itu ada surat keputusan KPU nomor 438 itu keputusan KPU itu bahwa menetapkan bahwa aplikasi Siakba itu adalah aplikasi khusus KPU untuk untuk pembentukan panitia KPU provinsi dan kabupaten kota dan juga untuk pembentukan badan ad hoc baik itu PPK, PPS seperti itu. Nah, jadi calon dari PPK dan PPS itu wajib mempunyai atau mempelajari dari aplikasi Siakba ini ya Pak ya. Betul berarti sekali. Ya. Nah, jadi kan seperti kita kembali ke depan tadi bahwa teknologi informasi kita tidak bisa dikecualikan sekarang kan. Jadi kita harus memiliki teknologi. Nah, salah satunya itu pendaftaran calon ad hoc kita PPK dan PPS ini adalah lewat aplikasi Siakba. Nah, jadi dari aplikasi Siakba ini tujuannya itu adalah agar manajemen data itu mudah dikelola. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agar kita mempermudah pendaftaran. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana bahwa teknologi informasi itu sudah kita lihat bahwa si calon ini memang sudah menguasai teknologi. Nah, seperti itu. Ya, siap Bapak. Nanti kita akan membahas lagi tentang aplikasi Siakba ini, tapi setelah break berikut ini kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol ya Pak, dan tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Husaini. Bapak, tadi kita berbicara tentang aplikasi Siakba ya Bapak ya.
Nah, boleh dikasih tahu nih Pak, bagaimana menggunakan atau aplikasinya itu seperti apa? Mengaplikasikannya seperti apa nih Pak? Iya, baik Mbak Ergi. Nah, seperti ulun informasikan di awal kan bahwa pendaftaran PPK itu lewat aplikasi Siakba. Nah, jadi si calon yang ingin mendaftarkan diri yaitu pertama mengunjungi http Siakba KPU Go ID. Nah, seperti itu. Itu apa namanya? Dikunjungi Websitenya langsung ya Pak ya? websitenya ya, kemudian diklik. Nah, maka akan masuk ke aplikasi Siakba. Nah, maka calon pendaftar ini lebih dahulu menyiapkan email, email aktif, ya, email aktif yang memang digunakan di HP tersebut. Nah, kemudian paspor yang mudah diingat. Nah, jadi setelah masuk ke aplikasi Siakba tadi, maka kita isi nama lengkap. Nah, nama lengkap, kemudian nomor induk kependudukan, nah kemudian isi email, kemudian paspor yang mudah diingat, nah kemudian login. Nah, itu maka nanti akan mendapatkan konfirmasi atau kiriman pesan di email tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke penerimaan pesan di email kan. Nah, maka itu ada pesan itu aktivasi akun ya. Nah, maka kita langsung di email tuh klik aplikasi akun kan. Nah, maka berarti akun Siakba yang menggunakan email orang tersebut sudah diaktifkan kan, aktif. Nah, kembali kita masuk ke Siakba tadi. Nah, kembali kita memasukkan email, kemudian paspor yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kemudian kita login lagi. Nah, setelah login, maka akan muncul pengisian data. Nah, di aplikasi Siakba tersebut. Nah, setelah kita mengisi data apa saja yang diinginkan di situ kita isi. Kalau memang kita punya, isi. Kalau memang kita enggak ada, ya enggak usah diisi kan. Nah, setelah itu maka kita akan masuk ke bagian pilih apa itu namanya, pilih pendaftar yang ingin badan ad hoc yang ingin didaftarkan. Jadi memang di aplikasinya sudah ada fitur-fiturnya, kita Sudah ada tinggal fiturnya. klik aja ya Nah, Pak ya. ya. Kemudian pilih badan ad hoc yang ingin didaftarkan, tentunya kita pilih itu, kemudian kita pilih PPK. Kita ada PPK. Nah, setelah pilih PPK, maka akan muncul beberapa dokumen-dokumen yang secara otomatis sudah terisi tadi. Nah, kita kan sudah mengisi tadi tentang biodata, isian-isian kan. Maka itu yang pertama adalah dokumennya adalah surat pendaftaran di aplikasi Siakba itu kan sudah terisi sesuai dengan nama pendaftar tadi. Nah, tinggal di-download kan. Nah, kedua adalah daftar riwayat hidup. Nah, sudah terisi juga di dalam situ kan. Yang ketiga adalah surat pernyataan. Nah, 3 dokumen ini itu di-download di aplikasi Siakba. Nah, kemudian di-print oleh si calon tadi. Nah, setelah di-print, maka yang ada pakai materai atau menggunakan materai dipasang materai, kemudian ditandatangani. Kemudian yang dokumen lain itu juga ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani itu akan di-scan atau dijadikan PDF lah. Nah, kemudian di-upload kembali ke aplikasi Siakba tadi. Nah, seperti itu. Mengupload itu bersama-sama dengan dokumen-dokumen yang lain, pendukung lain seperti foto. Nah, kemudian ada ijazah terakhir yang berlegalisir. Nah, kemudian ada surat keterangan dokter, sihat dari dokter kan, seperti itu. Nah, makanya itu kalau sudah lengkap dokumen-dokumen persyaratan itu diupload ke aplikasi Siakba, maka akan ada ada tanda bahwa selesai katanya kan. Nah, klik saja selesai, maka nanti kita tunggu si calon itu menunggu konfirmasi dari admin atau operator dari KPU Kabupaten Tabalong untuk mengonfirmasi bahwa diterima pendaftarannya itu. Nah, maksimal 1 kali 24 jam itu sudah ada konfirmasinya. Nah, setelah mendapatkan konfirmasi dari
admin atau operator KPU Tabalong, maka itu akan ada tanda sudah diterima pendaftarannya kan. Maka di samping itu ada tertulis aksi. Nah, di situ akan terlihat di aksi itu ada namanya apa tuh tanda terima. Nah, download tanda terima pendaftaran. Nah, itu. Nah, dengan tanda terima pendaftaran itulah nanti sebagai bukti bahwa sudah mendaftar. Nah, seperti itu. Jadi setelah mendaftar lewat aplikasi Siakba, maka si calon PPK ini itu bersama dengan bukti pendaftaran tadi itu mengantar, bahasa itulah, mengantarkan dokumen-dokumen persyaratan tadi secara manual. Nah, aslinya lah bahasa itu, dokumen aslinya itu diantar ke KPU Kabupaten Tabalong sebagai bukti fisik kan. Nah, itu secepatnya, kalau bisa kan secepat dikirimkan, maksimal sebelum pelaksanaan seleksi tertulis tadi. Nah, seperti itulah Mbak Ergi, proses pendaftaran lewat aplikasi Siakba tadi. Nah, selain Siakba nih Pak, apa yang dipersiapkan KPU atau misalkan program apa nih yang sedang dipersiapkan KPU, sedikit saja mungkin bocorannya nih, selain Siakba nih Bapak. Oke, baik Mbak Ergi, kan seperti kita jelaskan dari awal tadi bahwa PKPU 8 itu tentang pembentukan badan ad hoc, dikuatkan dengan juknisnya yaitu PKPU keputusan KPU 476 tahun 2022 itu kan untuk pembentukan badan ad hoc. Nah, kemudian Siakba digunakan sebagai aplikasi untuk pendaftaran. Nah, jadi inilah proses pembentukan badan ad hoc Mbak Ergi. Seperti pertanyaan Mbak Ergi, apa yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tabalong khususnya di saat ini, yaitu di saat ini kan kita sudah memasuki yaitu tentang persiapan pemutahiran data pemilih. Nah, seperti itu kan. Yang kedua, kita juga sedang melaksanakan verifikasi partai politik, ya, verifikasi partai politik perbaikan kan. Seperti itu. Yang ketiga di depan ini kan kita persiapan untuk melaksanakan Sidapil atau penetapan daerah pemilihan begitu Mbak Ergi. Iya, oke, terima kasih Bapak. Nah, terakhir Bapak pesan-pesan kepada warga Tabalong saat ini menjelang pemilu 2024 khususnya di tahapan pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS ini apa nih Pak nih? Oke, Mbak Ergi. Nah, tentunya kami dari KPU Kabupaten Tabalong itu sangat mengharapkan partisipasi oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Salah satunya adalah menjadi penyelenggara kan. Nah, jadi kami sudah membuka pendaftaran PPK. Jadi kepada masyarakat Tabalong, mari bergabung menjadi penyelenggara. Daftarkan yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 29 November tahun 2022 ini. Dan juga jangan lupa kita jangan sampai gaptik lah dengan digitalisasi atau serba digital kan sekarang. Makanya kita pendaftaran lewat aplikasi Siakba. Nah, jadi secara otomatis kan bagi masyarakat jangan sampai gaptik lah kepada teknologi. Karena memang kalau sudah bertugas di KPU hierarki sampai dari atas ke bawah itu, maka kita harus bersiap-siap dengan bertemunya teknologi informasi. Ya Pak ya. Seperti itu Mbak Ergi. Iya, terima kasih Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Hussein yang telah meluangkan waktunya di dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.